Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelompok 9, ingin memaparkan mengenai materi memahami kualifikasi atau peran bidan di desa maupun kualifikasi internasional dari mata kuliah kebijakan dalam kebidanan. Untuk mempersingkat waktu, saya menjelaskan bidan yaitu adalah seorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negara dan telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan atau register dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Tenaga profesional bidan diakui sebagai tenaga profesional di dalam bidang kesehatan yang bertanggung jawab dan akuntabel yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan asuhan dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Tujuan penempatan bidan desa yaitu pada umumnya untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan balita dan menurunkan angka kelahiran serta meningkatkan kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat. Sedangkan tujuan khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan persalinan, perawatan nifas dan perinatal serta pelayanan kontrasepsi, menurunkan jumlah kasus yang berkaitan dengan penyulit kehamilan, persalinan dan perinatal, menurunkan jumlah balita dan gizi buruk dan diare, meningkatkan kemampuan keluarga untuk sehat dengan membantu pembinaan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMB, masuk gerakan dana sehat. Tugas dan wewenang bidan desa yaitu ada 2, melaksanakan kegiatan di desa wilayah kerjanya berdasarkan urutan prioritas masalah kesehatan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan diberikan. Sedangkan yang kedua, menggerakkan dan membina masyarakat di desa wilayah kerjanya. Wewenang bidan desa ada 3, yaitu pertama, wewenang umum, kemenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugas yang dapat bertanggung jawab secara mandiri. Kedua, wewenang khusus adalah untuk melaksanakan kegiatan yang memerlukan pengawasan dokter, tanggung jawab pelaksanaannya berada pada dokter yang memberikan wewenang tersebut. Ketiga, wewenang pada keadaan darurat, bidan yang diberikan wewenang melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkan penderita atas tanggung jawabnya sebagai insaf profesi segera setelah melakukan tindakan darurat tersebut. Bidan diwajibkan membuat laporan ke puskesmas di wilayah kerjanya. Yang keempat, wewenang tambahan. Bidan dapat diberi wewenang tambahan oleh atasannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya sesuai dengan program pemerintah pendidikan dan pelatihan yang diterimanya. Tempat tinggal bidan desa sesuai dengan namanya bidan desa, maka bidan desa ditempatkan dan diwajibkan tinggal di desa dalam kurung polindes tersebut serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, bidan bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas setempat. Praktek kebidanan di daerah pedesaan. Pertama, praktek bidan dapat melakukan praktik di berbagai tatanan layanan kesehatan seperti di klinik, rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak, termasuk melakukan praktik di rumah yang disebut dengan bidan praktik mandiri. Kedua, tugas dan layanan bidan. Secara umum, tugas seorang bidan yaitu sebagai tenaga kesehatan profesional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga melahirkan. 3. Bentuk pelayanan bidan desa. Pelayanan masyarakat yang terdapat dalam pelayanan secara umum dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu pelayanan kesehatan tingkat 1, pelayanan kesehatan tingkat 2, pelayanan kesehatan tingkat 3.
Peran bidan desa untuk mewujudkan desa siaga antara lain menurunkan AKI dan AKB, melakukan kerjasama dengan kader dan tokoh masyarakat, mengembangkan fasilitas di desa, melakukan penyuluhan terhadap dukun bayi, melakukan sistem pendidikan di masyarakat, mengadakan sistem pendanaan, mengadakan program mekanisme donor darah, melaksanakan mekanisme kemitraan. Tujuan penempatan bidan di desa yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan ibu hamil, pertolongan, persalinan, perawatan, nifas, dan prenatal, serta pelayanan kontrasepsi, menurunkan jumlah kasus-kasus yang berkaitan dengan penyulit kehamilan, persalinan, dan prenatal, menurunkan jumlah balita dengan gizi buruk dan diare, meningkatkan kemampuan keluarga untuk hidup sehat dengan membantu pembinaan kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat melalui pendekatan PKMD termasuk gerakan dana sehat. Dari kesimpulan dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa peran bidan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai bidan penting dalam konsultasi dan pendidikan kesehatan baik bagi wanita sebagai pusat keluarga maupun masyarakat umumnya. Tugas ini meliputi antenatal, intranatal, postnatal, asuhan bayi baru lahir, persiapan menjadi orang tua, gangguan kehamilan dan reproduksi serta keluarga. Saran dari makalah ini yaitu sebagai seorang bidan sangat ditekankan akan pelayanan yang maksimal. Tuntunan bidan sangatlah berat dan berisiko tinggi terutama pada ibu dan anak. Maka dari itu seorang bidan wajib menjalankan tugas sesuai prosedur yang sudah ditentukan, baik itu penyuluhan lainnya sesuai profesi kebidanan. Terima kasih.